Dan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ini mungkin pertemuan pertama kali di kelas praktikum, bahkan kelas-kelas yang lain. Karena kelas ini sama sekali semenjak masuk langsung nggak boleh kuliah. Jadi mungkin juga ini baru ketemu sama teman-temannya di pertemuan pertama, udah ketemu tapi mungkin masih canggung ya di waktu perkenalan kampus. Sekarang juga pasti masih agak canggung, cuman komunikasi by phone atau WA itu kan beda ya. Jadi di sini saya mau nge-recap aja dari pertemuan-pertemuan yang sebelumnya yang kita laksanakan secara online. Alhamdulillah, sebetulnya ketika di online juga saya perhatikan lumayan cukup bisa mengikuti. Sebetulnya kan saya sudah juga pernah bahas, dikembalikan kepada pribadi kita masing-masing sih cara kita belajarnya seperti apa. Bagaimana kerasnya cara mencari ilmu itu ya seperti itu. Di dalam Al-Quran juga ada dikisahkan kisah pertemuan antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir, di mana Nabi Musa ketika mau mencari ilmu itu dia melakukan perjalanan yang cukup panjang. Oh ya, sudah pakai masker dulu ya Pak. Jadi sangat panjang sekali. Bahkan itu pun cuma 3 kejadian. Kejadian antara pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir kan itu cuma tiga kejadian. Kejadian pertama adalah kejadian di atas perahu. Kejadian kedua adalah membunuh seorang anak. Kejadian yang ketiganya adalah membetulkan pagar. Jadi sependek itu nyari ilmunya ditempuh dengan perjalanan yang cukup panjang. Jadi saya rasa sebetulnya pandemi ini pun tidak akan menjadi masalah sebetulnya ketika kita mau belajar. Nah, sekarang kita mau nge-recap dulu. Di pemrograman ini kan kita belajarnya PHP. Apa aja sih yang dibutuhkan di PHP? Nah, ini saya udah buka tool-toolnya. Pertama browser. Di sini saya pakai Google Chrome. Saya balikin dulu. Jadi pertama Google Chrome. Kenapa Google Chrome saya sarankan? Enggak. Ya, kita lanjut lagi. Google Chrome. Kenapa saya sarankan Google Chrome? Saya bukan orang Google, tapi saya menyarankan Google Chrome karena Google Chrome itu dukungan fiturnya cukup lengkap dibandingkan dengan browser yang lain. Termasuk Sikam juga lebih direkomendasikan untuk menggunakan Google Chrome daripada yang lain. Ini namanya juga Google kan, perusahaannya juga udah besar, pasti dia improve-nya itu cukup bagus. Kemudian yang kedua, untuk PHP-nya sendiri itu kita butuh namanya server Apache. Server Apache. Basically sebetulnya Apache ini basisnya ini, cuman ada Apache. Tapi kalau misalnya kita install Apache tok sendiri agak repot, karena nanti juga pasti Anda akan belajar database MySQL ya. Setidaknya sih di kampus 2 nanti yang dari Apache sama MySQL. Kalau install masing-masing itu ribet. Makanya nanti Anda bisa install aplikasi namanya Exam Control Panel. Nah ini Exam ini installnya yang terbaru itu di Exam. Kalau saya lihat terakhir itu masih versi 74. Sekarang PHP-nya sudah PHP 8. Jadi dari PHP 74 terakhir, sekarang yang terbaru versi 8. Saya juga masih belum menggunakan yang versi 8. Di server saya punya PHP 74. Di komputer lokal saya pakai PHP 73 sama 56. Yang penting Anda jangan pakai versi PHP di bawah 56. Karena beda, nanti kita belajarnya berbasis objek.
Nah ini butuh exam control panel. Ketika selesai install exam control panel, tinggal dijalankan Apache-nya saja. Dia jalan, tandanya di sini kuning, PID-nya muncul, port-nya muncul, action-nya jadi stop. Nah, kalau ini udah jalan, udah bisa ditutup. Kemudian kita butuh tools. Nah sebetulnya gini, PHP itu sebetulnya bisa dibuat dengan menggunakan aplikasi editor apapun. Jadi pakai Notepad sekalipun bisa. Cuman kalau pakai Notepad itu kita keriting ngetiknya. Ya tangan harus ngetik gitu kan satu-satu. Makanya ada tool web editor. Kayak misalnya ada Sublime Text. Di sini adanya Sublime Text ya. Kalau di rumah saya pakai Visual Studio Code. Ya, jadi bisa pakai apa aja. Pakai Notepad++, pakai PHP Nook itu bisa juga. Pakai Dreamweaver juga bisa. Nah nanti kalau misalnya Sublime Text itu tampilannya seperti ini, cuman nggak ada kontak dulu ya, saya tahu kontak dulu gitu. Nah ada tampilannya seperti ini, dia blank hitam. Nanti kita langsung ngetik di situ. Ini saya gedein dulu. Itu 3 software yang kita butuhkan. Selanjutnya untuk PHP, karena PHP itu tadi pakai web server Apache, maka datanya pun harus disimpan di servernya, di folder server. Nah folder servernya, kalau misalnya Anda install exam, folder servernya itu ada di exam. Umumnya sih ya, kalau misalnya nggak dirubah, ini ada di C. Kalau nggak dirubah, di C itu nanti ada exam. Di exam nanti ada htdoc di sini. Jadi filenya harus disimpan di sini. Makanya di sini saya mau bikin satu folder dulu. Nanti di situ bikin foldernya. New folder. Nama foldernya misalnya K1. Jadi foldernya udah gitu, udah kita bisa open foldernya di Sublime-nya. Caranya file open folder. Open folder, nanti tinggal diarahkan aja nanti ke C, tadi terus exam, htdoc, ini boleh ditutup. Yang penting itunya aja, opennya jangan sampai lupa. Opennya bukan open file tapi open folder, supaya nanti ketika nyimpan dia langsung disimpan di folder yang tersebut. Itu aja sih kalau software. Nah sekarang untuk PHP-nya sendiri, untuk PHP kodenya itu pertama harus diawali dengan tag PHP. Begini doang. Jangan lupa disimpan dulu. Kalau belum disimpan, kalau pengen gampang sih bikinnya kayak gini. Di foldernya ini klik kanan, new file. Itu nanti langsung diarahkan ke sana. Terus simpan. Pertama titik PHP. Jadi filenya nanti harus ada titik PHP-nya di belakangnya. Kalau misalnya sudah ada titik PHP-nya, dia akan berubah nih di sininya. Jadi PHP tadi sebelumnya plain text. Kalau misalnya di sininya sudah pakai PHP, itu kita bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di aplikasi editornya supaya ngetiknya nggak usah diketik semua. Kayak misalnya tadi PHP kita tinggal tulis saja, harusnya PHP terus di tag. Jadi udah dibikinin sama dia. Kalau misalnya PHP murni nggak usah ditutup. Kalau isinya cuma PHP doang, tapi kalau misalnya nanti ditambah ada HTML-nya, ada CSS-nya, harus ditutup. Nih, terus kita juga udah pernah belajar tentang variabel. Variabel itu adalah tempat wadah kayak gini kosong.
Ini adalah variabel. Kita bisa isi ini dengan air, dengan sabun, dengan hand sanitizer, dengan apapun kita bisa isi. Jadi variabel itu adalah tempat kosong yang nantinya akan kita isi. Isinya bebas, mau apa aja bebas. Cuma nanti ada tipe datanya. Kalau misalnya belajar struktur data, di struktur data ada tipe datanya. Kalau di PHP sendiri tipe datanya itu numerik sama teks doang. Jadi si PHP-nya nanti akan menentukan tipe data yang sesuai. Tidak ada tipe data. Membuat variabel di PHP itu cukup menggunakan tanda $. Kalau di Pascal itu kan pakai var ya. Terus kalau di Pascal itu ada strukturnya, harus include dulu, access dulu, terus bikin deklarasi variabel, terus bikin untuk kode programnya. Kalau di sini tinggal langsung aja tulis. Kalau misalnya bikin variabel boleh di mana aja sebutuhnya. Cuman dulu pernah kita bahas, kalau misalnya di bawah ada nama variabel yang sama, dia akan mengganti nilai dari variabel yang sebelumnya. Dulu kita contohnya ada variabel angka, angkanya kita isi misalnya 80, di bawah kita bikin lagi variabel angka isinya 70, maka yang ditampilkan adalah yang terakhir isinya 70. Misalnya sini saya bikin angka, ini harusnya sih kelihatan, sama dengan 80 titik koma. Terus di bawahnya lagi saya bikin misalnya angka sama dengan 70. Terus di sini di echo angka, simpan. Nah, untuk membukanya di web browser, itu kita nggak bisa panggil filenya, nggak bisa di-open, atau misalnya dari foldernya langsung nggak bisa. Misalnya kita pakai Explorer kan ini ada nih, dibuka langsung dari sini nggak bisa, karena dia butuh server tadi. Jadi kita panggilnya harus servernya. Ya. Nah, karena ini di komputer sendiri, servernya lokal, namanya localhost. Jadi nama servernya localhost. Kalau misalnya Anda simpan di komputer yang nomor 27 misalnya, maka yang dipanggil adalah alamat dari komputer 27. Alamatnya apa? Kalau lokal, alamatnya localhost atau 127.0.0.1. Di PHP 74 itu kadang-kadang nggak mau pakai localhost, harus pakai 127.0.0.1. Jadi harus IP-nya. Jadi bisa pakai ini, bisa pakai localhost. Terus garis miring nama foldernya apa? Nama folder yang kita bikin, jadi localhost ini nanti akan mengarah ke folder htdoc yang di exam tadi. Kalau misalnya saya tulis ini, kalau ini sih pasti keluarnya welcome. Kalau welcome-nya saya hapus gak htdoc, jangan dihapus, saya di ini aja di rename. Kan ada index, nah, indexnya nih saya rename index 1 misalnya. Oke. Terus di sini saya refresh. Oh, masuk ke dashboard. Masuk ke sini. Ribet lah, harus di-config dulu nih. Jadi dia nanti yang terpanggil adalah yang di htdoc ini. Karena kita tadi bikinnya di folder K1, maka kita panggil di browsernya K1. Localhost garis miring K1. Muncul filenya, baru di sini kita bisa klik filenya atau kita panggil langsung di atas. Jadi panggil langsung di atas boleh. Pertama, atau diklik langsung filenya boleh. Yang muncul bukan 80 tapi 70.
Nah, mungkin dari sini juga ada gambaran bagaimana sebetulnya aplikasi Word itu terpanggil atau terbuka. Kayak misalnya kita buka facebook.com. Itu sebetulnya facebook.com adalah alamat server Facebooknya yang yang dinamakan ulang. Aslinya tuh alamat kayak gini, angka. Cuman kalau orang ngapal angka, ya kan angka nama aja kadang-kadang, apalagi saya mah susah ngapalin nama. Jadi digantilah angka ini dengan nama, disebut dengan DNS, Domain Name System. Nama tempatnya Domain Name Server. Jadi ada penamaan domain. Nah, nama itu nanti sebetulnya dia buka si servernya Facebook punya. Cuman nanti diarahkan langsung ke filenya. Nah, di PHP, di HTML itu ada file yang sensitif, yaitu namanya index. Bisa .html, bisa .php. Jadi kalau ada file namanya index, itu kita nggak usah panggil. Kayak misalnya ini saya rename ya, namanya bukan pertama, saya rename jadi index. Index. Ini saya buka baru lagi, gedein lagi, localhost /k1. Dina 2 ini. Malah ini index. Jadi kalau saya cuma panggil sampai K1, dia tampilannya nggak seperti ini, tapi langsung terbuka secara otomatis kalau kita bikin nama file index. Nah, itu variabel. Jadi kita udah pernah dulu bikin variabel, terus ada operasi aritmatika, tambah kurang kali bagi. Jadi kalau mau ngitung-ngitung, tinggal ditambah kurang kali bagi saja. Ini misalnya angka 1, angka 2. Yang penting diingat ketika bikin variabel adalah aturannya. Unik, nggak boleh pakai spasi. Termasuk nama file juga sama. Ini nama filenya masih pertama. Sini. Nggak boleh pakai simbol. Jadi kalau saya misalnya ini pakai simbol, error deh. Terus saya mau tunjukin cara baca error. Kalau misalnya ada error, sebetulnya dia tunjukin errornya. Nih, ada error sintaknya unexpected, tidak tidak terekspektasi itu apa. Dan errornya ada di add. Intinya itulah yang cari itu yang dipetiknya apa. Errornya ada di add. Add-nya itu ada di mana? Nih filenya. K1 index online 2 pada baris ke-2. Ya tinggal cari aja di sini baris ke-2 yang ada add-nya. Oh, berarti errornya di situ. Tinggal hapus 850 70, kita echo angka. Nah, ini dia nggak akan terjadi error kalau gini nih. Dia nggak akan error. Ini variabelnya, sorry. Misalnya angka sama dengan 50 aja. Harusnya sih nggak error. Dia nggak error. Jadi kalau misalnya kita salah panggil nama, dia nggak akan error. Nah, yang susah itu bukan error sebetulnya, tapi yang kayak gini. Di pemrograman yang susah itu bukan error. Kalau error gampang ditunjukin sama dia errornya di mana. Cuman kalau error salah gini, salah hitung misalnya 70 tambah 80 berapa? 150 kan? Ini angka 1 ditambah angka 2 titik koma double. Nah,
Tense ini double, saya lupa kesimpan di refresh. Oh muncul titik komanya 2, harusnya nggak muncul. 980, padahal yang kita inginkan adalah 150. Nah itu yang susah. Nyari yang kayak gini yang susah dibandingkan error. Kalau error lebih gampang nyarinya. Karena kalau sintaknya udah banyak, kalau ini kan sintaknya baru sedikit, kita bisa tahu errornya di mana. Di angka satunya harusnya 80, ini 850. Tapi kalau sintaknya udah banyak kan mabok sendiri, makanya harus teliti. Jadi ini tinggal diganti aja 150. Jadi itu variabel. Terus yang kedua, kita juga sudah pernah belajar if, penyeleksian kondisi. Kalau di algoritma ya lambangnya belah ketupat. Algoritma adalah salah satu mata kuliah yang sebetulnya agak repot kalau misalnya belajarnya online, karena harus banyak contoh-contoh dan gambar-gambar. If atau kondisi atau decision itu digunakan untuk menjalankan sintak berdasarkan perintah tertentu, berdasarkan kondisi tertentu. Makanya bentuk umumnya dulu kita ada if, terus ada kondisi. Nah ini statement benar, else statement salah. Jadi sintak mana yang akan dijalankan tergantung kondisinya. Kalau misalnya kondisinya benar, yang ini yang dijalankan. Kalau salah, yang ini dijalankan. Makanya decision, pemilihan. Disebut juga penyeleksian kalau bahasa Indonesianya, penyeleksian kondisi. Kemarin kalau misalnya saya lihat itu permasalahannya di comparison operator atau operator pembanding. Operator pembanding ada sama dengan, ada yang sama dengan 2, ada sama dengan 3. Sama dengan 2 equal, sama dengan 3 identik. Kalau equal, kalau ini yang sama dengannya 2, 1 dengan ini dianggap sama. Tapi kalau identik, ini dianggap beda. 1 di sini dengan 1 di sini, kalau identik itu beda. Kalau yang di atas sama. Jadi kalau identik itu harus benar-benar sama banget. Terus ada tidak sama dengan, sama juga ada yang sama dengannya 2. Ini tidak sama dengan, ini tidak identik. Terus ada lebih besar, kurang dari, lebih besar sama dengan, kurang dari sama dengan. Dulu sih permasalahannya di sini, tapi seiring berjalannya waktu, sepertinya ini sudah teratasi. Contoh penggunaan if. Kita bikin di baris baru. Ini saya hilangin biar gimana sih hilangin ini? View. Head yang di head sidebar. Ini contoh if. Nah, enaknya pakai editor tuh kayak gini udah disiapin, jadi kita tinggal enter aja. Kita tinggal enter, kondisinya udah ada. Kita tinggal tulis. Misalnya kondisinya if angka lebih dari angka 1 ya. Angka 1 lebih dari angka 2 misalnya.
lupa petik. Ini contoh if. Kira-kira yang keluar yang mana? Angka 1 lebih besar atau angka 2 lebih besar? Angka 1 lebih besar ya. Kita simpan dulu, kita coba. Angka 1 lebih besar. Kalau misalnya saya rubah, tampilnya mana? Yang kedua lebih gambar ini Pak LC jadi LC. Selain itu Angka 1 lebih besar atau angka 2 lebih besar? lebih besar. Angka 2 Lebih besar. ini 120 ini orang dalam dulu. Kemarin permasalahan tuh ada di sini juga nih. Yang keluar yang mana? Enggak. Sama-sama besar. Ayo, yang keluar yang mana? Kita lihat langsung hasilnya. Angka yang keluar. Yang Angka keluar lebih besar. besar. Kenapa? Karena komputer itu kan bukan manusia, dia nggak tahu, pokoknya yang dia lihat angka 1 lebih gede ya. Kalau nggak lebih gede, ya ngejalanin yang ini. Apapun hasilnya. Begitu pun kalau misalnya ini kita tukar. Kita tukar nih. Ini kita balikin lagi. 80, 70. Harusnya kan angka 1 lebih besar. Tapi pas kita cek hasilnya angka 2 lebih besar. Lebih sulit nyari error kayak gini daripada error sintak. Kalau error sintak ditunjukin, kalau error kayak gini kita bingung sendiri di mana gitu kesalahannya. Makanya algoritma dan logika sebagai modal dasar pemrograman. Jadi ini untuk segmen yang benar, ini untuk segmen yang salah. Nah nanti if-nya juga bisa bersarang. Jadi di dalam if ada else if atau ada if lagi. Bisa panjang ceritanya. Atau yang kemarin saya tidak pernah sampaikan di perkuliahan adalah if-nya yang kayak gini. Salah huruf. Oh ini caps lock-nya kayaknya udah nggak jalan. Pasti. Ini satu baris. Aslinya tuh kayak gini, satu baris. Ini if juga. Hasilnya sama. Belum di echo, lupa. Angka 2 sih. Hasilnya juga sama. Jadi ini kondisinya, ini true-nya, ini false-nya. Biasanya ini untuk satu statement if. Kalau panjang-panjang itu tidak disarankan.
Terus terakhir kita sampai looping, perulangan. Kalau nggak salah sih ada tugas terakhir juga. Bikin udah selesai ya? Udah. Bikin nested loop. Ya, looping yang bersarang looping. Nah, ini agak-agak saya pengen jelaskan agak panjang sebetulnya tentang algoritma dan logika dari looping. Kita masih akan menggunakan dua variabel itu, angka 1 dan angka 2, cuman nolnya kita hapus biar nggak kepanjangan. Jadi angka 1-nya 8, angka 2-nya 7. Looping for I sama dengan 1. I kurang dari angka angka 1. Yaitu I. Segini dulu aja. Dia akan muncul apa? Ini ya, dia munculnya tuh kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini saya catat dulu. Satu, 2, 3, ke atas. Biar kelihatan juga sintaknya. Kita sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Outputnya hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ternyata kelihatan juga. Kalau tadi backlight karena ininya putih, kalau ininya hitam dari sini kelihatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa keluarnya 1 sampai 7? For kita bisa artikan perulangan untuk misalnya. Terserah sih pakai bahasa sendiri aja. Dulu saya waktu belajar program itu saya mengusahakan gimana caranya bahasa program itu saya terjemahkan sesuai dengan bahasa saya sendiri. Itu mungkin hikmahnya saya bisa cepat belajar program. Jadi saya pokoknya kumaha saya gitu. Nah, Anda juga diusahakan seperti itu. Jadi diterjemahkan dengan bahasa sendiri supaya lebih cepat pahamnya. Untuk 1 kita kasih nilai, untuk I kita kasih nilai 1. Jadi kita punya variabel namanya I. Isinya 1. Terus ada sebuah kondisi. Kondisinya adalah I kurang dari angka. I kurang dari angka. Dimana angka satunya adalah 8. Berarti I kurang dari 8. I plus plus itu nanti I-nya akan ditambah 1. Tampilkan I, itu kan tampilkan I. Nilai I-nya adalah yang ini 1 kan? 1. Tulis 1. Looping setelah dia menampilkan ini selesai, nggak selesai begitu aja, tapi dia kesini di plus plus I-nya tambah 1. Yang tadinya nilainya 1 ditambah 1 jadi 2. Kadang-kadang suka banyak yang bingung, mahasiswa ditanya 1 tambah 1. Bukan apa-apa, kadang-kadang saking mahasiswa berpikirnya terlalu jauh. Jadi mikirnya kemana-mana gitu, kadang-kadang sih salah, kadang-kadang nggak usah takut apa-apa. Mau ini jauh apa hiji. Sekarang ini 2, dicek.
Tadinya I-nya 1, sekarang 2. 2 kurang dari 8. Kan benar. Dia tampilkan ini, kerjakan yang ini. Tampilkan berapa I-nya? 2. Ketika sudah selesai ke sini, I-nya ditambah 1. Di plus jadi 3. Sekarang kondisinya berubah jadi 3 kurang dari 8. Ini masih benar, makanya ini akan dieksekusi sama dia. I, tampilkan I-nya 3. Selanjutnya tambah lagi I-nya 3 tambah 1 jadi 4. Nanti 5 tinggal hapus sedikit. Nah ini sekarang 4 kurang dari 8. Masih benar kan? Masih benar. Dia lagi tampilkan lagi I-nya. Berapa I-nya sekarang? 4 dulu baru tambah 1 jadi 5. Nanti kalau 6 tinggal kalkulkan. Nah sampai nanti I-nya ditambah 5 tampil 5. Sini 5 kurang dari 8. Terus tambah 1 6. 6 kurang dari 8 tampilkan 6. Tambah 1 jadi 7. Nggak bisa kalau 7. Sama dengan 7 kurang dari 8. Masih benar kan? Tampilkan lagi 7. Terus ditambah 1 lagi jadi 8. 8 kurang dari 8. Salah kan? Salah. Udah selesai. Jadi kalau misalnya di sini saya tambahkan lupa wae tiknya. Jadi yang 8 itu tidak akan tampilkan dia loncat ke bawah. Nah itu perulangan. Kalaupun misalnya pakai nested juga sama. Misalnya di sini di dalamnya kita pakai looping lagi. For lagi. Setelah I J. Setelah J apa? Setelah I kan J, setelah J A. Setelah A H A bukan K A. Setelah J A. Setelah A baru H. Kan saya mau bikin hijau bukan apa. J-nya sampai dengan 1, J kurang dari angka 2, J plus. Sini saya mau EHO-nya yang di EHO terserah bebas, mau I boleh, mau harusnya. Jadi saya juga dulu waktu belajar pemrograman dasar gak punya komputer juga, pakai komputer lain. Terus gimana kalau misalnya di rumah tugas ya dipikirin kayak bikin ini, kira-kira ini outputnya apa, atau sebaliknya ada contoh misalnya kayak gini, itu pakai perulangannya kayak gimana. Jadi nggak contoh gitu, nggak maksudnya dulu waktu saya belajar program kita nggak nyoba. Kalau ini kan kita nggak tahu outputnya apa, kita cobain aja deh, lihat aja hasilnya seperti apa. Nah itu yang bikin belajarnya jadi lambat. Angka satunya ada 6 kali, 2 6 kali, 3 6 kali, 4 6 kali, sampai 7-nya juga 6 kali. Kenapa 6 kali?
Coba pecahin terakhir ini. Kita punya dua variabel I sama J. I sama J. Bukan Z ya. Sebetulnya nama Izzah itu baik. Izzah itu adalah kemenangan yang luar biasa yang diperoleh dengan modal yang sedikit. Itu Izzah. Izzah. Pakai Z. Kadang-kadang kita masuk ke pakai candaan yang mengenai ijazah. Padahal itu sebetulnya artinya luar biasa. Cuman karena orang Sunda itu bisa ngomong Z, jadi ijazah. Kita punya dua variabel I sama J. I-nya 1. I-nya 1. Set ke sini. J sama dengan 1. I kurang dari angka 1. J kurang dari angka 2. I-nya di sini masih 1. Kurang dari angka 1-nya 8. Kalau ini J-nya 1 kurang dari I, tampilkan I. Berapa nilai I? 1. Ini outputnya ya. 1. Setelah 1, dia kan ke sini. Habis. Dia nggak ke bawah dulu. Tapi dia nambahin J dulu. Ke sini. J++. Jadi J yang tadinya 1 sekarang berubah jadi 2 karena ditambah 1. Jadi J-nya 2 kurang dari 7. Masih terpenuhi, dia tampilkan I. Nilai I-nya adalah berapa nilai I-nya? 1 nilai I-nya. Dia tambah lagi J-nya. Jadi J-nya berapa? 3 kurang dari 7. Masih terpenuhi kan? Tampilkan lagi I. Berapa nilai I-nya? 1. Itulah makanya dia keluar 6 kali 6 kali. Setelah selesai I-nya 4 5 6. Di sini berarti sudah jadi 7. Ini sudah jadi 7. Habis. Udah jadi 7. 7 lebih besar dari 7 kurang dari 7. Kan salah. Dia ke bawah. Ketika ke bawah I plus I-nya sekarang yang ditambah 1. Berapa sekarang I-nya? 2. I-nya sekarang 2. Terus kasih lagi. For J sama dengan 1. Berapa nilai J? 1. Karena ini permintaannya J sama dengan 1. Ingat. Kan kalau misalnya ada angka 1 tadi. Terus di bawah ada angka 1 lagi. Ini isinya 80. Ini isinya 70. Yang ditampilkan bukan 80 tapi 70. Jadi di sini ada proses pengisian lagi. J-nya sama dengan 1. Jadi J yang tadinya nilainya berapapun, ketika di sana ada J sama dengan 1, maka nilai J-nya pasti 1. Maka dia balik lagi ke atas J-nya 1. 1 kurang dari 7. Benar. Tampilkan I. Berapa nilai I-nya? 2. Yang ini. Nah, itulah alasannya kenapa keluarnya 1 6 kali, 2 6 kali, 3 6 kali, 4 6 kali,
sampai 7 juga 6 kali. Kalau misalnya ini saya ganti jadi J, keluarnya kayak gimana kira-kira? Yang di EO-nya J. Masuk. Ya. Hah? Jatuh. Iya. Jatuh di mana? Di rem kereta. Di motor? Iya. Nggak apa-apa tapi. Oke, Salah satu bentuk kurang bersyukur manusia adalah ketika mendapatkan misalnya amit-amit kayak musibah tabrakan gitu, pasti yang ditanya bukan orangnya dulu, kendaraannya dulu. Padahal harga orang lebih mahal, motor masih bisa diganti kan? Berapa sih harga motor? Semahal-mahalnya motor ya kelasnya kita lah, misalnya masih mampu kebeli enak gitu, masih di bawah 35 kan? Jadi saja masih di bawah 35. Tapi kalau udah patah tulang apa cukup 35 juta? Belum tentu kalau ke Cimande mah. Ke Cimande cukup sekitar 2 juta kan? Kalau misalnya ke Hasan Sadikin belum tentu cukup. Kalau J, sini EHO-nya EHO J. Tampil apa? Ini kita punya I1 tadi J1. Ini kosopot. Kita punya I1 J1. J kurang dari angka 2, 1 kurang dari 7. Benar kan? Tapi kan J, berapa nilai J-nya? 1. Berarti J-nya di plus, jadi 2. Kurang dari 7, benar atau salah? Benar, berarti tulis lagi J-nya. Berapa nilai J-nya? 1. Berapa nilai J-nya? 2. Sudah ditampilkan baru di plus, J-nya baru ditambah 1 jadi 3 kurang dari 7. Benar kan? Tampilkan J, berapa nilai J-nya? 3. Jadi tampilnya kayak gimana coba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tampilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena 7 tidak dieksekusi. Sebanyak 7 kali. Kan ada I-nya, jangan lupa. Ketika dia sudah selesai sampai 3, 4, 5, 6, ini sudah jadi 7 kurang dari 7, ya ke sini. Balik lagi ke sini. I plus I-nya 1 ditambah 1 jadi 2. J-nya balik lagi 1 kan? Iya. Tulis lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih coba. Biar lebih kelihatan di BR di sini. BR. Oh, ngarang tuh kudu ngitung. Kita ini aja. Di sini. Nih, inilah posisi penempatan kita nulis sintak di mana. Urutan ke
Enggak. Ke I. Jadi posisi tadi itu akan berpengaruh. Kalau misalnya ini kita simpan, nggak bisa. Kalau X kita pindahkan ke sini, hasilnya jadi beda lagi. Ini kan nggak error ya, tapi kita akan lebih pusing nyari kayak beginian daripada nyari error. Padahal cuman posisi aja. Nah, posisi ini kan kaitan dengan logika. Kita mau nulis, nggak dirapiin. Kita mau nulis urutan T-nya di mana? Tadi kan basicnya tampilan awalnya seperti ini. Jadi ini saya skip dulu. Ini juga saya skip dulu. Jadi pakai garis miring 2 itu sintaknya tidak akan dieksekusi, di skip. Aslinya kan begini. Saya mau pindahin ke bawah. Setelah perulangan ini selesai, pindahin ke bawah. Artinya sintak untuk pindah ke bawahnya ketika perulangan ini selesai. Makanya pindah garisnya ada di sana, di sini. Jadi setelah perulangan ini selesai sampai 6, pindah garis. Saya mau tambahin lagi awalnya. Awalnya berarti sebelum perulangan ini, sebelum mengeluarkan eksekusi perulangan ini. Di mana adanya? Di sini, di atas form. Makanya kemarin ada yang ngasih contoh, ada perulangan tulisan di tengah terus ini kayak piramid gitu. Itu main logika aja. Logika di penampilan. Bisa penampilan aja. Cuman agak repot kalau misalnya pakai PHP, karena PHP itu spasi nggak. Ini kan misalnya gini. Ini saya mau tulis spasinya panjang banget nih di awal. Sini deh. Nggak tahu bisa atau nggak bisa. Jadi kayaknya yang kemarin itu nggak bisa pakai PHP, karena di PHP itu spasi itu nggak dianggap sepanjang apapun. Ini kan panjang tuh, sepanjangin lagi. Simpan. Ini udah disimpan, nggak pengaruh. Jadi kayaknya nggak bisa kemarin. Kecuali ya nggak bisa sih, nggak pakai spasi juga. Kecuali pakai underscore misalnya, nah itu mungkin bisa. Kalau ini diulang kan pakai underscore bisa. Jadi begitupun dengan enter. Ini Anda enter ke bawah gitu ya, simpan, nggak pengaruh juga. Enter spasi tab itu nggak pengaruh. Kalau di web, overall ya web, semua web HTML pun sama. Tuh. Ya mungkin cukup ini pertemuannya sampai sini. Dan sepertinya mudah-mudahan tahun depan ya. Tahun depan Januari itu udah mulai bisa belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.